Selanjutnya aku menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di kuburan Baqi Al-Gharqad. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat cincin yang disebutkan si fulan kepadaku? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku sedang memperhatikan beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepas kain selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda cincin kenabian, dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku telungkup di hadapan beliau, dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah bersabda kepadaku, "Geserlah kemari." Maka aku pun bergeser dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu. Salman sibuk bekerja sebagai budak. Dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman." Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya, dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Berilah bantuan kepada saudara kalian ini." Mereka pun membantuku dengan memberi pohon, tunas kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, atau 20 pohon. Ada yang 15 pohon. Dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah bersabda kepadaku, "Berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari. Aku akan meletakkannya di tanganku." Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku, menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon, tunas kurma itu, kepada beliau. Dan Rasulullah pun meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi. Aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa emas sebesar telur ayam, hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, "Apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi?" Kemudian aku dipanggil beliau. Lalu beliau bersabda, "Ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman." "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana status emas ini bagiku?" Rasulullah menjawab, "Ambil saja, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya." Kemudian aku menimbang emas itu. Demi jiwa Salman yang berada di tangannya, berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan. Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan yang tidak aku ikuti.